Berita nomor 242 Taiteo Naya Sada Dongeng 2. Mempersiapkan diri kami dalam melayani kami minggu lalu. Oleh Tuhan, nunga bison kami Tuhan. Lewat mari kami masyarakat penyerohan, asaboy kami masih aja siang kami nagabe sulu-sulu ni mulu kami jalan boy kepada kami, tu diri kami, lewat keluarga kami, lewat sudiri was mengaboy Ibu Maria kami. Tuhan, pasal kami berdoa kami nasong sahat dopen berbagas turomon dengan mana sida di perjalanan angkiat boy rapuan kami kamu dege jalan tumanimon hatang naboy upat siajari kami di bagasan sore oleh Tuhan. Mulia kemam pasal kami Tuhan cuma saya sama dosa kami dah kodangi asa angkiat boy kami macam pasu-pasu nanai selimono berbeda kami. Mulia kemam Tuhan. Amin. Amaminang Datukama Parasir Kota Ima Tematis Bahan Tematis dan lain si termotor menari di Lukas 20 ayat 26 Rahmanita Majahasa Batul berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu boleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya mereka tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jahaha di bahasa Batak alai ngoma hamu toktong mardongan tangyang asa marbuku hamu pasiring salbut nanay masai laho jongjong dituruni anak ni Jolmani. Wai bahasa Batak ma tu akan mendapat di serpunta. Ada yang di MS jadi moderator di kami. Kita ikuti mengenal bahan PK tematis di bulan November tahun 2023 dengan tema berdoa dan berjaga-jaga. Dua mengambil jaga makanya. Dulu pendahuluan berita mengenai pribadi, aliran atau perkumpulan yang memprediksi hari kedatangan Tuhan dengan cara menghitung tanggal dan bagaimana kejadian pasti tidak ada. Beberapa peristiwa mungkin pernah kita dengar, misalnya Errol Kempis yang memprediksi tanggal 21 Mei 2011, begitu juga Malavin Sukoya yang memprediksi akan tanggal terjadi tanggal 10 November 2003 dan peristiwa COVID yang telah juga sering dikatakan sebagai tanda kedatangan Tuhan. Tapi hingga saat ini tidak ada yang dari pandangan atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi menunjukkan hari kedatangan Tuhan. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kedatangan yang tidak terduga, Matius 24 ayat 44
merupakan bagian dari khotbah di Bukit Zaitun. Dan bagian ini Tuhan Yesus berbicara mengenai akhir zaman. Di Lukas 21 ayat 26, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kedatangan Tuhan yang digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mengerikan hingga orang mati dengan ketakutan dan kecemasan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua, pada Lukas 21 ayat 36 ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-Nya agar kita tidak lagi sibuk menentukan tempat atau tanggal kedatangan Tuhan, tetapi mempersiapkan diri sehingga kapanpun kedatangan Tuhan itu terjadi, kita telah siap. Ada dua hal yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi tantangan yang bisa membuat kita hanyut dalam kehidupan dunia ini, yaitu pertama, berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita diam, membunuh diri, atau menjauh dari keramaian yang dikarenakan ketakutan. Tapi yang dimaksud adalah agar kita siap dan tetap waspada dalam menghadapi segala sesuatu yang bisa membuat diri kita jauh dari Tuhan, dengan tetap menjaga perilaku dan perkataan kita, mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan penuh. Ketika manusia lelah akan menjadi berat. Hal itu nampak dalam perbandingan yang jelas dengan ayat 30, yaitu jika orang dunia hidup menurut keinginan daging, larut dalam pesta pora, kemabukkan, maka kini orang percaya tidak ada demikian, tapi harus tampil beda, sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pengetahuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kedua, berdoa. Ternyata tidak cukup hanya berjaga-jaga, tapi kita juga perlu berdoa. Mengapa? Karena kita harus mengakui bahwa kita manusia yang terbatas yang tidak sanggup berjaga-jaga dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kita memerlukan kekuatan dari Tuhan dalam untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita memperoleh kekuatan baru yaitu berdoa. Berdoa secara umum diartikan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi terjadi dua arah, tidak bisa hanya kita menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tetapi juga mendengarkan perkataan Tuhan. Karena Tuhan dapat diketahui dan pahami melalui pertolongan Roh Kudus. Dalam pengertian dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan mencukupkan kebutuhan kita serta kita setia melakukan perintah. Terakhir, Tuhan. Pada zaman dahulu ada salah satu siaran televisi yang menyiarkan kisah kejahatan yang terjadi, dan di akhir siaran tersebut muncul pemeran yang mengalami tembak api dengan selalu mengakhiri dengan berkata, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena kesempatan. Padahal di dunia ini yang dipakai si iblis untuk mengganggu kita. Jika kita lemah, maka karena ada kesempatan, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap peristiwa yang belakangan sering terjadi karena kegodahan manusia dan membuat kita ketakutan, misalnya peperangan antar negara, penangkapan para pelaku PKI yang semakin bertambah jumlahnya, kaum muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maraknya penyebaran narkoba dan lain sebagainya. Kenikmatan duniawi ini sifatnya hanya sementara dan dapat menjerumuskan manusia. Nikmat membawa sengsara. Itulah sebenarnya yang akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita membiarkan diri kita terlena dengan segala kenikmatan dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Selanjutnya, yang terjadi adalah kehancuran tubuh sakti jauh dari Tuhan dan hukuman dari Tuhan akan kita terima. Oleh karena itu, perlunya kita berjaga-jaga agar kesempatan itu tidak terjadi pada diri kita, dan membiarkan diri kita menjadi terlena. Tetaplah setia kepada Tuhan dan selalu menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan agar kita kuat dan teguh dalam iman. Sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup ini, kita harus memaknai hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, dan kita harus menikmati hidup ini dengan memakai waktu dan kesempatan dengan baik. Karena kita tidak tahu sampai kapan, karena kita tidak tahu sampai hari atau tanggal perjalanan hidup kita di dunia ini. Dalam reformasi gereja itu Martin Luther berkata, seandainya pun saya tahu besok tidak akan berakhir, saya akan tetap menanam apel hari ini. Hari ini mengajarkan kepada kita, selagi masih diberikan Tuhan waktu kepada kita, dunia ini teruslah berbuat baik, dan sebagai orang percaya kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Maka yang akan kita terima jika kita tetap setia kepada Tuhan, mahkota kehidupan akan dikaruniakan kepada kita
poin 2 ayat 1 C. Poin keempat, diskusi di bahan PA tematis yang kita bawa di pertanyaan kita ini. Mana boleh mana? Boleh kita awal benar bahan PA tematis, main pasangan memang sesuai dengan kantor. Ya, mau lihat tema di yang wajah akun bahan sermota nuain upasahan kami mah kita lawo pangurang untuk tahun doho mengalihkan pakka kontribusi doho pakka nanai panukun alai pola 2 termin manita ala arung dopiano nanai si atau hononia kam pendeta kedua sa. Itong matong terus na tagay. Ate, 2 termima siya hama namin sa termima siya na kanamutan. Main pasahan tayo natin gitu hama makina. Jadi kalau melihat dari nats ini mengatakan sebagai seperti pesan moral yang sampaikan pada kita. Memang kalau kita lihat yang kita tahu bahwa Yesus berkali-kali mengatakan kepada muridnya jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan ataupun ke dalam dosa. Jadi ada kata-kata mengatakan mungkin kita semua tahu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mungkin inilah yang dikatakan kalau di dalam hidup kita ini memang itu juga perlu, karena di dalam hidup kita ini lebih baik mencegah kehidupan yang boleh mempengaruhi atau mempengaruhi tawaran-tawaran dunia ini, karena tawaran dunia ini kadang-kadang sangat menjanjikan, manis-manis, tetapi kadang-kadang dia jadi seperti menjatuhkan kita ke dalam dosa. Namun ada 2 hal di sini dikatakan, jaga-jagalah apa yang perlu kita jaga. Di sini katakan jaga-jaga menghindari gaya hidup yang salah dengan taruh dalam keterpuruan, kemabukan. Nah, karena memang gaya hidup yang begini memang cenderung membuat kita jatuh ke dalam dosa, seperti kemabukan. Kalau kita lihat di video ya, bahwa mertua membunuh menantu, bapak membunuh anak dan istrinya, mungkin bisa terjadi dengan gara-gara saat kehidupan tadi yang kemabukan misalnya, pesta-pora, mungkin itu bisa terjadi. Kedua, apa yang perlu kita jaga? Saya pikir mata juga perlu dijaga. Karena mata itu adalah jendela jiwa kita. Kalau dari mata kita terpancar yang bersih, ya bersihlah hati kita. Jadi kita usahakan mata kita ini juga boleh memandang yang boleh memuliakan Tuhan. Kedua di sini dikatakan seperti beban kita di pertanyaan minggu kemarin ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Itulah memang yang dikatakan. Itulah yang kita jaga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk menuruti saran pesan dari Tuhan tadi pada kita. Kedua,
kedua tadi berdoa namanya. Berdoa juga memang ini harus dilakukan sebagai orang percaya. Karena berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan, bagaimana hidup mengandalkan Tuhan supaya kita memang bisa bertahan katanya, bertahan berdiri, supaya tahan berdiri di hadapan Tuhan. Jadi kalau memang kadang-kadang dalam kehidupan kita ini memang tidak dapat kita memang mengandalkan sendiri, mengandalkan kebenaran kita, mengandalkan kekuatan kita, memang harus hidup di dalam Tuhan, bertumbuh bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi saya pikir berjaga-jaga sangatlah baik memang untuk kita sebagai orang percaya, karena kalau waktu yang di dunia ini hanyalah sementara. Jadi waktu yang diberikan Tuhan kepada kita selama hidup ini, itulah yang kita pakai untuk berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Itulah dari kami. Ya, saya sampaikan. Di sini di paragraf terakhir dikatakan, sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup ini kita harus memaknai hidup ini sebagai anugerah dari Tuhan, dan kita harus menikmati hidup dengan memakai waktu dan kesempatan dengan baik. Karena itu kita tidak tahu sampai hari tanggal berapa perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi memang seperti paragraf terakhir ini saya akui memang benar dan saya rasakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terutama di awal-awal ini memang saya artinya bekerja di suasana yang baru, artinya desakan dan keadaan yang sekarang itu membuat saya harus berbeda. Artinya ketika kita mengetahui sesuatu hal yang apa yang menjadi resiko dalam pekerjaan, itu membuat kita semakin, artinya kita mencari zona aman. Zona aman ini belum tentu sesuai dengan hati nurani kita. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa suatu ketika hal ini memojokkan, kita harus memilih bahwa upaya atau hal yang kita lakukan menurut saya itulah yang terbaik. Artinya memang dalam dunia seperti yang dikatakan saya ibaratkan, kalau hukum kasih dan hukum dunia ini maksudnya hukum Tuhan, bahwa kita harus memakai, kita harus menikmati bahwa anugerah dari Tuhan. Tapi hukum dunia mengatakan bahwa memang harus memakai pendekatan dan segala macam untuk memenangkan sesuatu hal, artinya yang bisa kita nikmati. Tapi yang saya ingin tanyakan kepada Amang sebagai penulis, artinya ketika kita telah menyerahkan semua apa yang telah kita lakukan untuk berupaya untuk artinya berdamai dengan diri sendiri, dengan apa yang jadi keputusan kita, dan berdoa, apakah konsekuensi atau resiko yang kita terima dengan kita telah berserah itu menjadi hak mutlak Allah untuk bekerja dalam diri kita? Mohon masukannya Amang. Mula dengan ringkuk karena pola dari mawalnya keputusan dungo mahamu jalan matangnya, singkat dan padat pengertiannya. Cuman dalam melakukan mengundang-undang adalah sangat sulit. Bahasa udah sulit, patah, mulai dari bagasan emosi, do dalam emosi alangina murut mana sesuatu hal pasti tidak langsung mengingat Tuhan. Adong do jidana baru pe roh ton diri Tuhan mungkin masih ngotot bahwa kamu itu jangan marah, makanya Tuhan pasangan berdiri. Syukur sianar pribadi kalan absen itu terjadi bagasan perluduk usia tiap hari. Molo iba di bagasan buruk emosi
do sifang asa konotong. Pada saat menghadapi permasalahan naroti besendiri harus didahulukan. Asa boy tobi ba matanya harus didahulukan. Alana songonau juk do matanya Allah yang tulus Tuhan banyak gangguan. Olodo matulus sifat do matanya makuling anon budik olo gabita sombong mago matanya. Yang mengundang ke musik sepuri olo gabi salah. Nah, asal una terjadi si semua ini nah fokus tu dia di matanya. Fokus tu isi lo. Jadi kuasai pematanya. Kuasai pematanya. Ai bodora molo matanya pendapat tu lipat tangan, tunduk kepala, tutup pintu, masuk kamar. Nah, mungkin matanya bolo dui wasipata dalam melaksanakan hal sesuatu Tuhan asiroha pasu-pasu na mula-mula kita yang dokani. Nah, masa fokus iba tu saya tanya ni, posisi kita tanya ni, apa yang harus kita lakukan? Melihat ini. Ya, mulai dari koordinator, Bapak Guru, di Nambah Kubah, mulai dari lagi Bapak Omrawi, nanti dari Komisi Kedokteran Bermohon bersama dengan Bapak ada konsekuensi apa yang kita terima. Jadi sesuai nats ini yang saya pahami, kalau kita baca sebenarnya dari mulai pasal yang pertama itu pasal 38 seakan-akan menggambarkan terjadi sebuah kekacauan yang luar biasa, bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi ini luar biasa. Maka dikatakan orang tuamu, saudaramu akan menyerahkan kau, juga sebaliknya, dan membangsakan bertemu dengan bangsa dan seterusnya, dan semua orang akan dengan ketakutan. Tetapi ada diselipkan beberapa kalimat-kalimat yang menguatkan. Contoh misalnya di tanggal di ayat 17, 18, 19 dan ayat 33 itu seakan-akan seperti penguatan dan juga nats kita hari ini. Jadi sebenarnya apa yang akan kita terima? Yang pertama memang kekuatan itu tidak lagi berjaga-jaga supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua kekacauan. Kalau saya pakai bahasa sederhana di melihat ayat-ayat sebelumnya, ini memang tidak mungkin kita luput dari penderitaan, tidak. Tapi ada kekuatan yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan, seperti yang dikatakan di ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan dengan apa yang kita imani, bertahan dengan apa yang hidup di dalam ajaran Kristus itu, maka kamu akan memperoleh hidupmu yang seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Ini perhatian dari ayat-ayat sebelumnya untuk mengunjungi dan melihat ayat yang sesuai. Jadi apa yang akan kau terima? Sudah pasti kedamaian yang bisa kita rasakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena mengingat ini adalah teman, kalau kita marah, harus marah sama Allah. Dari kata lahir, artinya, itulah ayat nomor di Efesus. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dari mulut kita berhubungan, dari mulut kita jadi membuat dosa kita titik buruk, kita marah. Tetapi ada juga dikatakan janganlah sampai matahari terbenam sebelum pada marah. Menjadi sarotau berlarut-larut, diselesaikan dengan ketenangan, kedamaian sama hidup. Sama dia musina ya, jangan berdoa, jangan menenangkan diri, memikirkan ayat marah dengan apa yang sudah dibuat dan sebagainya. Jadi kita akan kembali kepada firman. Marah silakan, tidak ada yang
keluarga mah. Ukok do tanyang lipat. Dia do hot tanyang lipat kita do situa do puas do. Alana adong do di Vietnam tang do rohana matanyang di Jamuna mau do perempuan. Iya, nah dia tidak berterima kalau perempuan matanyang di bagas. Boleh ada ya? Tidak sahabat. Nah di Indonesia yang dicaro orang yang dia terpukul, bukan yang dia angka aman kan? Ya. Jadi semua tidak ada tidak masih kita makan ya. Spesifikasi keuangan yang ada. Mulai Matius 27 ayat 22 dan apa saja yang kamu minta dengan doa dengan penuh kepercayaan kamu akan terima. Itu berarti doa di halaman persiapan. Ya, kalau jam di sini ayo, kamu puisi apa makanya? Tidak salah kalau setting, asal setting setting. Oh iya? Iya. Jadi emang yang perlu kami kasih pendapat atau bisa juga pertanyaan, berjaga-jagalah. Saya dulu waktu kuliah pernah ketangkap oleh guru saya ketiduran waktu dia kuliah. Jadi dia bilang begini, tapi dia tidak marah. Kamu tertidur waktu dengar kuliah saya karena kamu tidak bangun karena kamu tidak merasa terlibat dengan kuliah saya. Jadi berjaga-jaga itu sepertinya harus ada keterlibatan aktif kita ikut nyemplung atau ikut di acara itu. Jadi kalau berjaga-jaga seperti murid Tuhan Yesus pada saat dia berdoa di Getsemani mereka tertidur. Itu mungkin mereka tidak merasa terlibat ke pergumulan Yesus di situ. Jadi kalau kita mau berjaga-jaga, kita harus aktif dan terlibat di sana. Misalnya kepanitiaan ya, yang tidak terlibat langsung, bukan ketua, bukan siapa-siapa, dia santai pasti. Mungkin pas semua lagi sibuk dia tidur di situ. Tapi kalau dia ketua, dia seksi apa, dekorasi entah apa itu, dia pasti nggak bisa tidur sampai acara selesai. Gitu menurut saya. Mau lihat ya? Melihat enak. Mohon maaf, sebenarnya mungkin sudah tidak zamannya lagi, sudah terlambat. Karena kepada kami menurut Tabereng cukup di tanggal 12 November Epistelo Evangeliumna dan juga termasuk topik minggu kita juga di situ. Pas dosongon topik tanah bahas di PAT Mati Saunari. Gebe suku-suku di Rohanami, kenapa tidak diambil dari 1 Tesalonika aja? Karena bahasanya juga pas itu, maknanya atau intinya juga sama. Kenapa tidak diambil dari situ? Di suku-suku di Rohanami, tapi saya tidak menyalahkan, cuman gebe suku kami mau topik ini PAT Mati setahun di tingkat distrik dong, mana di tingkat resort Palembang istilahnya, mana isi dong nama milik topikon amak. Mohon maaf kalau terlalu lugu mungkin suku-suku nabi alai latar belakang anak kami nama kami do topik tadi tanggal 12 November persis sama. Kenapa tidak dari Evangelium tanggal 12 saja gitu? Bukan berarti salah, bukan. Nama ngikut masalah makna daripada kedatangan Tuhan, atau di dalam pendahuluan ini disebut akhir zaman. Mungkin juga kalau bisa kita hubungkan juga dengan pengungkapan yang ada di situ. Terkadang kita memaknai ini
kedatangan Tuhan itu pada saat saya dipanggil. Artinya moludung diucat hosakon, ngamoding beau, itulah yang kedatangan Tuhan itu menurut saya. Sonari nami mono akhir zaman ini ya adalah yang, mohon maaf kalau salah, adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah nanti setelah kiamat baru semua dihakimi di situ? Apakah itu? Tapi saya merasakan seperti itu karena berjaga-jagalah sebelum saya mati. Seorang Kristen Protestan, saya harus siap kapan saya dipanggil. Saya harus siap pada saat kapan Tuhan datang menurut saya untuk mengalap laut. Karena menurut yang kita imani, pada saat kita sudah meninggal, tidak ada lagi kita di situ ada kesempatan untuk berubah. Pada saat keberadaan kita, pada saat kita dipanggil itu, itulah keberadaan kita nanti pada saat akan dihakimi. Tomang, jadi mau ku maknai yang kedatangan Tuhan itu adalah pada saat Tuhan memanggil saya. Apakah itu salah? Atau adakah hubungannya dengan itu topik kita hari ini? Melihat Melalui mainan, video lanjut waktu mengenai makna yang berdoa. Pasti berdoa karena berkomunikasi dengan Tuhan. Cuman kalau di kita tapi bagaimana kita Kristen, kita khusus maka lebih ada dua keteraturan, cara-cara sikap. Ada boleh batang, ada buka tangannya, akan dia mana lebih apik cara bertanya dalam arti posisi tangan. Mati. Mari wasahatan mematu nakalari sentuhan. Ya, mulai mah nakal dulu. Namun situ kosmosnya memang di bahan tematis TP kan di surat atau nama ketik di poin A. Jadi berjaga-jaga bukan berarti diam, untuk diri dan menjauh dari keramaian. Tak berarti yang diminta itu seperti orang kos nanti kecemplung ke dalam, ikut aktif, berperan aktif dalam setiap kegiatan, memanfaatkan kehidupan yang masih diberikan Tuhan ini. Juga berhubungan sebenarnya kalau situ FMC anak ini. Menurut beliau bahwa ya sampai akhir hayat waktu sebenarnya siap akhir nanti. Jadi memang berjaga-jaga sampai dengan akhir kehidupan kita, sampai dengan di surat nanti di bahan tematis ini bahwa hidup yang diberikan kepada kita itu anugerah, sehingga mari kita pakai anugerah itu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah bentuk berjaga-jaga itu. Jadi mendekatkan diri dengan apa yang diinginkan Tuhan, seperti yang sudah disampaikan dalam Matius, dalam Lukas tadi, Lukas pasal 21 ayat yang sebelumnya ayat 34. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora atau bukan kepentingan duniawi dan seterusnya. Jadi berarti yang diinginkan itu lebih daripada keaktifan dari diri kita selama Tuhan masih menganugerahkan kehidupan itu dengan kita. Masalah nanti yang kami pahami akhir zaman itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali yang mengatur kita. Kapan? Tidak tahu. Kalau mau jelas, berjaga-jaga senantiasa dan kita berdoa seperti yang dikatakan di dalam transkript ini. Nah, menurut saya masih coba rusin sampai hari ini memang ada yang memastikan harus ditutup, dilipat, terbuka dan lain sebagainya. Akhirnya dia kalau Yesus masuk mau dia berdua di dalam berarti dengan penuh ketenangan, kedamaian dan konsentrasi supaya kita bisa mendengarkan arahan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan.
Tuhan Mas Sodik dari kami yang terpukul. Jadi perjulukan pandangan di halak Yahudi itu pandangan di Yesus tentang kedatangan Mesias itu berbeda. Jadi mulai di halak Yahudi Haroroni Mesiasi sebagai tokoh politis. Idona diributkan nasida sebelum terpukul. Ahamana dirok nasida berarti kedatangan Mesias adalah untuk meloloskan mereka atau memerdekakan mereka dari penguasa pada waktu itu. Ima halak Romawi. Allah pandangan dihalaki secara dunia itu. Kalau sebenarnya pandangan Yesus adalah secara rohani. Dumi amanginang kapan rohani di Bibel tadi ada orang suatu pukul hidup Yesus dosa ada upama hidup ibana dong. Sebenarnya manusia itu sama seperti pohon ara, mana pohon apapun itu. Jadi ada tradisi mereka pada waktu itu setelah pohon ara berbuah lebat dan daunnya lebat, Roma musim panas. Musim panas ini diibaratkan dengan penghakiman Tuhan. Jadi walau pohon arana berbuah, dia akan senang ketika musim panas itu datang. Allah yang bersumpah kue di mana Yesus itu didok kita ikut di. Untuk apa dia tetap bertumbuh kalau tidak berbunga, tidak berbuah? Kalau ini didok Yesus mah tunas tidak demi pasangan Yesus upamai. Jadi kita seharusnya manusia harus seperti pohon ara yang berbuah. Kapan Tuhan datang, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tetapi sedialah payung sebelum hujan. Ayat dokod doa manginang di Matius 26 ayat 41. Sifatnya roh ini memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu dipaingok madi terpukul. Walaupun kadang daging lemah, walaupun dunia kadang menggoda, jangan lupa dengan tubuh ini yang mengatakan berjaga-jagalah dari semua godaan itu. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Ya terhubung dengan dia, terlibat, nyemplung dengan dia dalam karya pengerjaan Allah. Unang tergoda kita. Alanya menghina hidup terpukul mata kita. Setiap orang akan menghadapi harinya Tuhan. Alaina suradi bobonosom masak holsoan. Tetapi orang yang bersuka cita karena dia sudah siap, semua perlengkapan sudah ready, dan along bena hinajar konna alas yang haposnya bagaimana paimam hari Tuhani. Hari itu kan bukan soal apa yang diteliti oleh para akademis atau ahli-ahli ilmu bumi. Bahkan ada film waktu itu tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 di Dokon akan ada hari kiamat dan ada yang lain-lain lagi untuk menakut-nakuti atau menurut mereka. Tetapi sesungguhnya yang tahu hari kiamat itu hanya Tuhan. Alani amaninang nang peta dok porsia kita, mabiar do kita mati, mabiar do kita jalan Tuhani. Tadi mau lima ibadah satu kata, aina yang belajar berutar. Ya, mulai. Ya, mau lihat mah, kita nah, benar-benar kemudian pasatan manusia rumah hidup kok. Mau lihat di moderator. Oh, aplikasi ini pernah belakang lagi dia lihat kandungan di sermon. Berdasar perjalanan di mulutnya, semua akan berakhir dan semua punya tujuan kehidupan tergantung apa yang telah orientasi seseorang. Akan ini mulut kiri di berdasar perjalanan di mulutnya. Oh, dekat Kristen. Alay pangalaman kadang berbeda. Berbeda lubang lonong, hak Kristen nota. Alay kesannya koningan capek, gis lang motor di. Alay gali ria pangatan. Semangat untuk makuliah di puro, semangat yang masuk surga di puro. Alay pasal ini gali ria. Alani itu mati terukul, jamotot Tuhan Yesus somon penggembalaan dan pinasahat na Tuhan kasih siang na ini. Ay sugay na yung marunong di pontikon.
Alay baru kita inalau mewujud kepadalanan di mulut tahun naik kita bangun di bagasan kasakiau. Ido ubay dokon guna percolo kata kunci memberikan sendiri ima berjaga-jaga. Masa boleh berjaga-jaga? Allah memang dunia inilah dunia yang penuh penyesatan akan dosa yang membawa kita jatuh ke dalam kebinasaan, yang membawa kita lebih mencintai kenikmatan duniawi atau hanya mementingkan kepribadian hidup kita masing-masing. Hidup upaya hidup unang beda buat baka gaya hidup somoni. Kalau bangun dulu di bagasan mul somoni membuat nama kuat dulu. Atau ngalani harus rumah nama tanian. Hai di bagasan tanian botaran bumi. Pagtuhon habiliot tanah anak di belakang ya. Mula bangun pertanyaan di bagasan mulutan dua di negara anak di belakang. Jalan alat si pertanyaan dola mampu mawas diri, menjaga diri, menjaga emosi, menjaga mental, menjaga karakter. Uha asa unang madaru duaga dosa na di portibiol. Jalan tahap persia itu di bagasan yang hidup kita diajari. Tabong romandia lomo mirokan debata, lomo dia nasa lomo mirokan debata, nanay si badawon ka di bagasan mulusa. Jalan di bagasan yang hidup itu pagkirim ng mga di kita bahwa hidup kita masih ada hidup yang lebih terbaik nanti kelak setelah meninggalkan dunia ini. Jalan di bagasan yang hidup kita mampu menjalani kehidupan asa unang badaru untuk bagasan pangcungan alami dosa. Jadi alami hidup na dua kata kunci na boleh kami daki entah modu homa tetap berjaga-jaga dalam kondisi apapun. Asa unang badaru satu akan jelat dosa. Unang siang mulut kesen ada pendebata. Lemdak itu pemanaman yangi. Hai itu hati dalam tanah anak di batang kita sehingga mampu berdiri sampai akhir hidup kita. Kalau robe hari penghukuman kalau episode 2 Tuhan. Ima lalu dari kami kuliah. Jadi memang memakai bukti pokok kita menyarankan supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Hadir dengan kami puasa itu berjaga-jaga. Ala itu video macam rada makanan pangalaho hidupin na nilo Pak Paulus ng hamong sarapang hidup itu nak sarapang kita jangan menjadi sama dengan dunia ini di Roma 12 ayat 2. Nah lagi Bang Inam itong nakanya di doman dari waktu nomor tanya ini aku siap pemahamanku sendiri memang di bagasan tanya hidup kita dimampukan Tuhan memampukan kita untuk dapat bertahan menghadapi cobaan itu hanya di dalam doa itu. Nah, ketika kita berdoa berarti bukan sendiri lagi, sudah ada teman kita untuk menanggung beban yang berat itu. Jadi itu menopang. Doa itu menopang kita untuk menguatkan, menopang kita, memberikan kekuatan supaya kita mampu bertahan menghadapi badai yang begitu berat. Di partikia sonarion lamtu 5 tahun naik, 10 tahun naik, pasti akan berbeda situasi yang harus kita hadapi. Ikut lambuk mamusin nama kehajahatun macam ragam ke situasi. Nah kalau kita tidak berjaga-jaga aktif sonari pondongan akaningan dan tidak berdoa memang kita akan terseret oleh dunia ini. Jadi Imam Dawi pada kami sonari pasal tadi 22 tahun. Tema di nang kepones soalnya nang pagita manurun mau baca ahok rasa tapi ada ini nang pagita Amelia manginang ala turbo di ujung-ujung minggu Trinitatis namun itu kalau dari dia ahok dia ke Elistel atau Janita namanya ratu
Yesus Kristus nomor 25 hari Parusei ala puncak ni aposial ni ala Kristen kan hari Parusei itu jalan ido nakapaima ala disido di pasangan dewata tupal kemuduan somon daun di bagai ni dewata. Nah persoalan kan lain dihati-hati di masa ni Yesus udah lo kawan masuk percaya di Nabi Nasahat ni Yesus sudah minta bahwa bertobat dan Nabi Nasahat ni si Yohanes berjaga-jagalah sebab kerajaan Allah sudah dekat mulutnya. Udah sudah masuk percaya, bahwa percaya ke sida karena di jalur sida hadir di Yesus seorang Mesias si Badua. Ala Nabi Naimana sida seorang elokon dicapai Kristina akan Mesianis politik do. Dapat dua orang sida siang belenggu di pemerintahan Romawi Ujui. Hidup benar Sony bagai beri rohana sida mau hadir di Yesus. Allah dipikirkan sida bah mau tumpe orang dari bagai-bagai orang daripada narodi berdua mahami sian akan amau dari pemerintah Romawi. Tapi tak kirim guna sida. Nah, turbuk tahu secara spesifik saya tahu di pasangan betul akan sisianna asa ia berjaga-jagalah, lapatanna waspada, lapatanna siap sedia, jangan lengah. Artinya kan, the delay of eschatology, itu topik teologi yang berkembang di awal abad ke-20. Delay of eschatology, apa sih Indonesia? Penundaan hari parusia. Allah kan ada kuatan di Yesus Nabi bangun dupe hamunan waihon karobe anahi kanina. Apa ternyata kan ada penundaan. Nah Allah ini berkembang aka ajaran-ajaran sesat di sekitar gereja satu tiki sederio. Nah Allah ini apitro untuk online tu dipartikiron. Nah tu kita supaya berjaga-jaga, supaya waspada dengan ajaran-ajaran apit si buaya roh akan asingnya. Ya itu adalah salah contoh-contoh kecil tari waktu nama nomo ale parusiai yang disalah artikan. Alami itu molusi capres hadot dotman dot konce hadot sahabat teolog nasian Inggris dot di dok ibadah dok sono parusia itu sudah berlalu pas, tapi itu terrealisasi saat ini. Jalan future bagaimana hasil sikop manor di harapan Yesus dapat 2 hari 5. Artinya dari dulu hari manusia sama dia doa akan berlalu iman kita harapan Yesus dapat jodoh iman agak betul iman agak beda iman dan mereka menjadi saksi sebetulnya jalan komersial udah sida. Nah dua manusia ini present doa di partikian dan doa nodo kan itu kan. Hari manusia ini, hari harapan Yesus ini, hari keselamatan itu saat ini, detik ini terjadi di tengah-tengah kita. Itu dalilnya dokon di Yesus di Yohanes ayat 4. Saya dengar dia udah di nama suruh Allah ini borgit dan udah mana isi beta dia aha. Ditinggi manusia lain loh. Alani itu menurut Justin si Hopping mandokon dipikiro panak ko tu ibadah ay boy do manak ko dinna boy patak ko nga ay musuh orang di ko manak ko alay boy do nek mati ko no babau baru am dinna balas ko manak ko diberitahu to kadawanna di luas bisa diri do manak ko orang masalah alay dipikir mana ko masani hari o mati rome mana muse ay jokoko boy do manak ko alay dalau mati au ba bau baru aku sehari-hari do mati na anggo sini bodo ari mana mati atau sonari bau baru ham kan itu. Nah Martin Luther peduli Martin Luther mengatakan kalau saya tahu besok parusia hari kedatangan Yesus kedua kali dan sudah pasti besok hari ini saya akan menanam apel. Hari ini saya pasti akan menanam apel. Nama lapatan beli nanti buboto bersubut 1 tahun naik 2 tahun naik dan nggak beli baal. Kalian kok berjaga-jaga dong.
ikut waspada dan bekerja seperti biasanya, menjadi berkat seperti biasanya. Jala asal kubu kita tidak berjaga-jaga di dalam kewaspadaan itu, tentu satu-satunya senjata adalah berdoa, martangnya, karena orang asing sini. Tang yang itu untuk mempergubui kita di hari penantian parusia, hari haroroni Yesus nambah 2 hari ini. Persoalan martangnya, dan kalau pola di kita ikon di tangan bahwa dia segala macam. Yang penting di mana kita nyamannya, bagaimana kita nyamannya. Mulut bebus, besok orang belok, salah di mana salah, esok orang itu sudah tidak nyaman. Terus taruh posilong bebus, esok orang sudah tidak martangnya. Kamu ada sekolah, ada orang sekolah menutup si malolo. Ayo boleh ditutup si malolo, pas orang lain itu si malolo gitu. Kuliah anak kurus itu lah pas matanya itu. Ayo pasti di mana kamu rapi kalau paling gitu pasti do gurgar kok konsentrasi. Hidup benar disarankan tutup mata, sekolah minggu pendiajar kopi. Tutup mata, lipat tangan, dan dari akan konsentrasi. Dan ada boleh somorong kita konsentrasi, ya tidak jadi masalah juga masalah teknis. Dan penting yang menyokot Yesus masuk ke pemilumu, sordak, dungi masuk kok. Di sini mau makatai, mana di batas makatai kok. Artinya berdoa itu butuh tempat yang membuat kita khusyuk, butuh tempat yang kita jauh dari orang lain. Allah di sini kita berguru, merhiti-hiti tanyani jala turpukta minggu-minggu naro mengarah kusina saat itu puncaknya di tanggal 20 November di ujung tahun gerejawi, mempersiapkan diri manomu ari haroroni si bandua. Jadi molo nomensen mandokon unang bumudadak ko mulu baik. Otik mau bulu, ay dumili buat nongko mulu di komade kok. Baima kalau ini Yesus dapat 2 hari kok. Ini dong bagaimana kok mulu. Saya kurang na mulu tak turun 1 jam baru jam siang. Dukung mulu saya jam 2, dungo saya jam 5. Ada mulu karena terus di mana dokter. Berapa bulan mulu di Portugal? No, ulitin mulu berpesen na. Not mulai, berarti waktu sehari itu haroroni Yesus pada 2 hari adiknya 1000 tahun nah itu tapi pada ngibigil teh kita di 10 tahun pun kita mau atau berkarya mah hidup benar mulai di badan naik baru 2 pertikian ini nasada mai kronos nasada mai kairos. Kronos ini akan berulang-ulang, Senin sekarang akan berulang kembali minggu depan. November sekarang akan berulang lagi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Selama dunia ini ada bulan November pasti tetap ada. Hari Senin ada. Saya hidup kata kronologi, saya kata kronosi. Alai waktu nasadana ini mana hidup Yesus kairos itu. Waktu yang tidak akan pernah kembali. Pukul 10 itu kita masuk Sermos Stadion tanggal 7 November tahun 2027. Ini tidak pernah akan bisa kembali sampai kapanpun. Ido kairos, ido partikian asini roh hanapi nasahat di bata. Ido benar diarah kita berkarya menjadi berkat setiap hari di tengah-tengah ini meminta memanfaatkan doa, memaksimalkan waktu kairos yang diberikan oleh Allah kepada kita. Soalnya maju nabu pas kami memang lain. Oleh kami mantu inangkan oleh obat
Dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan para hamba untuk para pelayan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap cita-cita, baik di dalam keluarga, baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan kami boleh senantiasa bersuka cita untuk melayani Engkau di dalam negara gereja ini. Bapa dalam surga, kami juga bawa dalam doa kami untuk seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada saat ini, baik di dalam rumah mereka, baik di dalam pekerjaan, baik yang harus berjauhan dengan keluarga. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, dan menguatkan mereka, agar mereka pun boleh terus berjaga-jaga, boleh terus menaikkan doa mereka ke hadapan Tuhan, agar mereka boleh menikmati kehidupan sebagai anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka. Secara khusus kami bawa dalam doa kami untuk jemaatmu yang terbaring rumah karena sakit penyakit. Amang B, si mencuntak guru si ditonga, namanya si tua anggur di guru si tolus. Amang B, si tompul guru toga toro. Amang si tua DJ marbun guru si baga. Namanya E, si mencuntak guru si barani. Ambamu amang pendeta final si hobi. Namanya utabea. Terus dua guru mabea. Amang namanya Eko Nababan guru si barani. Namanya Nabu Bolon guru si Eripa. Amang B kampunan. Namanya si dua guru tasolik. Namanya Kapapahan guru si Budan. Amang TMT putar-putar. Namanya si dua guru si lurus. Amang B Nababan guru Panjaitan. Dan keluarga yang berduka, keluarga Amang Pes menyuruh yang berutama. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, penghiburan di dalam setiap kehidupan, perjalanan kehidupan kami. Mohon Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan penguatan bagi seluruh jemaat yang saat ini sedang sakit, terbaring lemah, saat ini sedang berduka, saat ini sedang bergumul dan merindukan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan, mereka boleh dengan semangat yang daripada Engkau melawan sakit penyakit yang datang di tubuh mereka. Mereka boleh dengan penghiburan yang daripada Engkau untuk bangkit dari kedukaan mereka, dengan kekuatan yang daripada Engkau untuk menghadapi segala pergumulan dan percobaan dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka pun boleh dengan sukacita melewati segala yang terjadi dalam setiap kehidupannya. Bapa dalam surga, di atas segalanya itu ya Tuhan Allah, ampunkan kami atas segala dosa kami dan kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.